warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Fitri di sini. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Oke, sebelum masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, kita akan mereview apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, A per B di sini ingat harus bilangan bulat. Nah, A di sini berperan sebagai pembilang, sedangkan B di sini berperan sebagai penyebut. Nah, Ibu di sini mempunyai soal analisis pemecahan masalah matematika mengenai pecahan. Kalian bisa lihat pada tampilan gambar di atas, ada sebuah soal cerita, yaitu Edo membawa buah melon 3/8 bagian. Benny membawa melon 1/2 bagian. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, di sini kalian bisa lihat ada kata digabungkan. Maka operasi hitung yang dipakai adalah penjumlahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara menjumlahkan dua buah pecahan. Oke, sekarang kita bisa lihat dari soal pemecahan matematika tersebut, Edo itu mempunyai 3/8 bagian buah melon, sedangkan Benny 1/2 bagian buah melon. Nah, jika menggunakan perhitungan matematika, bentuknya seperti ini. 3/8 ditambah 1/2. Nah, kita bisa menjumlahkannya. Bagaimana sih cara menjumlahkannya atau menghitungnya? Yang pertama, cara yang harus kalian ketahui adalah disamakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 8 dan pecahan kedua adalah 2. Penyebut di sini berbeda. Maka dari itu, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Masuk ke cara yang pertama, yaitu menyamakan penyebutnya dengan di KPK-kan. Nah, di sini Ibu sudah punya satu buah contoh penjumlahan, yaitu 3/8 ditambah dengan 1/2. Cara yang kita pakai adalah di KPK-kan ya, maka penyebutnya kita KPK-kan terlebih dahulu. Penyebutnya di sini adalah 2 dan 8. Ibu mencari KPK-nya dengan cara kelipatan persekutuan. Nah, kalian bebas memilih caranya, boleh menggunakan font faktor, sengkedan, atau kelipatan persekutuan ya. Nah, di sini Ibu mencarinya dengan cara kelipatan persekutuan. Di sini kalian bisa lihat kelipatan dari 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat sudah ada angka yang sama, maka ini adalah persekutuannya, yaitu 8. Maka KPK dari 2 dan 8 adalah 8. Nah, sekarang kita akan coba menghitung soal penjumlahan pecahan tersebut. Di sini penyebutnya adalah 8, maka kalian bisa tulis seperti ini. Ya. Selanjutnya, kita bagi antar penyebutnya. Penyebut pertama dibagi dengan penyebut pertama. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Maka kalian bisa tulis seperti ini. Selanjutnya, kalikan dengan pembilang pecahan pertama.
pembilang pecahan pertama adalah 3. Maka kalian bisa tulis seperti ini. Nah, begitupun dengan pecahan yang kedua. Penyebut di pecahan kedua dibagi dengan penyebut di pecahan kedua. 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya dikalikan dengan pembilangnya. Pembilang di pecahan kedua adalah 1. Maka di sini kalian bisa tulis 1. Lalu kita coba hitung pembilangnya. Penyebutnya kalian bisa tulis ulang seperti ini. Lalu kita hitung pembilangnya. 1 dikali dengan 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya pecahan kedua kita hitung juga. 4 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 4. Nah, penyebutnya sudah sama, yang tinggal dihitung adalah pembilangnya. 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7. Tadi kita sudah menggunakan cara menyamakan penyebut dengan di-KPK-kan. Nah, hasilnya adalah 7/8 ya. Sekarang kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu menyamakan penyebut dengan perkalian menyilang. Nah, di sini soalnya masih sama. 3/8 ditambah dengan 1/2. Bagaimana sih cara mengalihkan menyilang itu? Nah, di sini yang kita kalikan pertama adalah penyebutnya terlebih dahulu. 8 dikali dengan 2. 8 dikali dengan 2 hasilnya adalah 16. Maka kalian bisa tulis seperti ini. Ini untuk pecahan pertama dan ini untuk pecahan yang kedua. Selanjutnya seperti apa? Penyebut di pecahan pertama dibagi dengan penyebut di pecahan pertama. 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Nah, 2 di sini kalian tulis. Tidak lupa dikalikan silang dengan pembilang di pecahan pertama. Seperti ini. Selanjutnya sama dengan penyebut di pecahan yang kedua. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini kalian kalikan silang dengan 1. Ditulis seperti ini. Nah, ini sudah sama penyebutnya, yaitu 16. Yang kita hitung adalah pembilangnya. Kita tulis dulu penyebutnya seperti ini sebelum kita menghitung pembilangnya. Lalu kita hitung pembilangnya dari pecahan pertama terlebih dahulu. 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 8 dikalikan 1 hasilnya adalah 8. Maka jika sudah seperti ini, kita hanya tinggal menghitung pembilangnya saja. 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Penyebut tetap sama 16. Hasilnya berarti 14/16. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 14/16 disederhanakan menjadi 7/8. Tadi kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan dengan dua cara. Yang pertama di-KPK-kan dan yang kedua dengan perkalian menyilang. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu
pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Nah, di sini cara melakukan pengurangan pecahan yang berbeda penyebut sama seperti penjumlahan, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, dengan cara apa sih cara pengurangan pecahan yang berbeda penyebut itu? Nah, caranya sama ya seperti penjumlahan tadi, yaitu dengan cara di-KPK-kan atau dengan cara perkalian menyilang. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan pecahan dengan di-KPK-kan penyebutnya. Nah, kalian bisa lihat pada slideshow di atas, di sini adalah cara menyamakan penyebut dengan di-KPK-kan. Nah, sama ya seperti soal penjumlahan tadi, pengurangan juga memiliki cara yang sama. Di sini, Ibu mempunyai satu buah soal pecahan pengurangan, yaitu 5/6 dikurangi 2/9. Di sini kalian bisa lihat penyebutnya sudah jelas berbeda. Yang satu berpenyebut 6 dan yang satu berpenyebut 9. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara di-KPK-kan. Cari kelipatan 6 dan 9. Di sini Ibu menggunakan cara kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan 6 kalian bisa lihat pada tampilan slide di atas, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan persekutuan, ingat cari angka yang sama. Di sini angka yang samanya adalah 18. Maka KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Nah, karena penyebutnya sudah ketemu, yaitu 18, atau sudah disamakan menjadi 18, kita akan hitung bersama-sama. Di sini, kalian bisa tulis kembali penyebutnya yang telah disamakan, yaitu 18. Setelah itu caranya seperti apa? Caranya sama dengan penjumlahan pecahan. Penyebut pada pecahan pertama dibagi dengan penyebut pecahan pertama. 18 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 3. Maka tulis di sini. Selanjutnya diapakan? Lalu dikalikan dengan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 5, maka ditulis seperti ini. Nah, yang ini juga sama. 18 dibagi dengan 9. 18 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 2. Lalu dikalikan dengan pembilangnya. Pembilangnya ditulis ulang, 2 juga. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitungnya. Kalian tulis penyebutnya atau penyebutnya sudah kalian tulis sama ya, yaitu 18. Lalu kita tinggal hitung pembilangnya. Pembilangnya di sini 3 atau di pecahan pertama adalah 3 dikali dengan 5. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Lalu pecahan kedua juga sama. 2 dikali dengan 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Maka setelah ini kita hanya tinggal mengurangi pembilangnya saja. Karena penyebutnya sudah sama yaitu 18. Maka yang dihitung adalah pembilangnya saja. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 11/18. Ini adalah pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Kita hitung dengan menyamakan penyebutnya dengan cara KPK.
Masuk ke cara yang kedua untuk pengurangan pecahan ya. Di sini caranya juga sama dengan penjumlahan, yaitu menyamakan penyebutnya dengan perkalian silang. Contoh soalnya masih sama, yaitu 5/6 dikurangi 2/9. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya dengan perkalian menyilang? Kita kalikan dulu penyebutnya, yaitu 6 dikalikan dengan 9, hasilnya adalah 54. Maka kita tulis seperti ini. Ini untuk pecahan pertama dan ini untuk pecahan yang kedua. Setelah itu, kita kalikan silang antara 9 kali 5, lalu tulis seperti ini. Lalu 6 dikalikan dengan 2. Ditulis seperti ini. Karena ini adalah perkalian menyilang. Penyebut di pecahan kedua dikalikan dengan pembilang di pecahan pertama. 9 dikali dengan 5. Yang kedua adalah penyebut di pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pecahan kedua. 6 dikalikan dengan 2. Nah, setelah itu kita sudah terlihat ya kalau penyebutnya sudah sama, yaitu 54. Maka kita bisa tulis seperti ini. Dan kita hanya tinggal menghitung pembilangnya saja. 9 dikali dengan 5 hasilnya adalah 45. Dan 6 dikali dengan 2 hasilnya adalah 12. Nah, pembilangnya sudah ada, penyebutnya juga sudah sama. Kita tinggal hitung pembilangnya atau kedua pembilangnya. 45 dikurangi 12, hasilnya adalah 33/54. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Hasil penyederhanaannya adalah 11/18. Nah, jika kalian lupa cara menyederhanakan pecahan, kalian bisa lihat di buku catatan pada saat kalian kelas 4. Karena ini adalah materi di kelas 4. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menyamakan penyebutnya dengan di-KPK-kan atau menyamakan penyebutnya dengan cara perkalian silang. Nah, kalian bisa memilih mana yang paling mudah untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, untuk materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, cukup sampai di sini dulu ya. Jika kalian ingin lebih memahami materi tersebut, kalian bisa ulangi terus videonya sampai kalian paham. Oke, Ibu akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.